Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya sehingga masih kita diberikan kebaikan, kemudahan untuk beramal saleh serta kemampuan untuk mentaati perintahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban setiap hamba Allah adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu semua kita kerjakan, kita lakukan karena kita adalah hamba dan layaknya hamba menunaikan hak Zat yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah bentuk syukur kita kepada Allah taala dengan atas segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat harta, benda, pekerjaan di dunia, bisa makan, minum, kebutuhan-kebutuhan hari-hari, sampai nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang dipilih olehnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Jika dengannya kita bisa merasakan kelezatan ibadah, dengan iman dan Islam kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita bisa mengetahui apa maksud sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Para jemaah sekalian rahimahullah, oleh karenanya semua itu tidak akan bisa tercapai, tidak bisa kita pahami kecuali dengan ilmu. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib, fardu ain atas setiap orang muslim. Fardu artinya wajib, ain artinya setiap individual. Sehingga menuntut ilmu ini tidak bisa diwakilkan, sebagaimana tidak bisa diwakilkan sholat 5 waktu. Kitalah yang harus menggugurkannya, kitalah yang harus melangkahkan kaki menuntut ilmu dan mendapatkannya. Dan keutamaan menuntut ilmu adalah sangat besar, di antaranya memudahkan jalan kita menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, melangkahkan kaki untuk hadir ke majelis ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan capek letihnya kita dalam ibadah, menuntut ilmu dan kebaikan lainnya sebagai penggugur dosa, peninggi derajat, dan mudah-mudahan duduknya kita dalam menuntut ilmu dijadikan salah satu antara kita masuk ke dalam surganya dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimahullah, melanjutkan
tentang pembahasan fikih ibadah. Kita masuk pada babun najasat yang menjelaskan tentang macam-macam najis. Jadi najis harus kita hindari, najis harus kita waspadai, jangan sampai ia terdapat pada pakaian ataupun badan ataupun tempat sholat yang menyebabkan tidak sahnya sholat tersebut, atau di pertengahan sholat yang menyebabkan batalnya sholat tersebut. Jadi kewajiban menghindari najis itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita disuruh untuk bersuci, untuk senantiasa menjaga kesucian. Para jemaah sekalian rahimakumullah, najis secara bahasa dijelaskan oleh para ulama adalah kullu mustaqdarin, segala sesuatu yang menjijikkan atau yang kotor. Ulama mendefinisikan najis itu dengan batasan kullu mustaqdarin yaqa'u atau sholat, segala sesuatu yang kotor ataupun menjijikkan yang bisa mencegah kesahan sholat. Haitsulah murakhis, sekiranya itu tidak ada toleransi ataupun tidak dimaafkan. Jadi ada beberapa najis yang masih ditoleransi dalam syariat, najis yang dimaafkan. Tetapi secara umum najis itu mencegah keabsahan sholat. Salah satu keabsahan sholat adalah suci dari najis. Maka harus kita perhatikan, jangan-jangan pakaian yang kita gunakan ada najisnya. Jangan-jangan cara kita mencuci pakaian tidak menghilangkan najis, masih ada najis tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa jenis-jenis najis yang harus diketahui. Yang pertama adalah al-muskirul malik, segala sesuatu yang memabukkan, seperti alkohol contoh, ataupun arak ataupun tuak. Wal khinzir wal kilabu ma'fa'aihim. Kemudian babi, anjing dan persilangan di antara keduanya. Wasur, bekas minum anjing ataupun babi. Wa maitatun ma'al izam wa sya'ar. Kemudian bangkai, tulang-tulangnya dan bulu-bulu bangkai tersebut. Wasuf la ma'kulata wa al-bashar, dan begitu juga semua hewan yang tidak bisa dikonsumsi, haram untuk dimakan. Kemudian darah, muntah itu adalah najis. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun dari belakang, buang air kecil, buang air besar adalah najis. Jadi semua itu diantaranya jenis-jenis najis yang harus diketahui. Yang pertama adalah yang memabukkan. Jadi dalam kaidah fikih dijelaskan kullu muskirin haram, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Haram untuk dikonsumsi apabila terkena pakaian najis, baik sedikit ataupun banyak. Ustaz, ia kan haram kalau memabukkan, bagaimana kalau tidak? Karena saya minum sebotol belum mabuk. Jadi dalam kaidah juga dijelaskan segala sesuatu yang memabukkan itu haram, sedikitnya haram apalagi banyaknya. Jadi walaupun sedikit dia tidak memabukkan, tetapi sudah menjadi rumus di dalam kaidah ataupun usul fikih, ia adalah dilarang. Asalnya khamar itu yang memabukkan, tidak selainnya. Karena khamar itu diambil dari perasan anggur, kemudian dipendam dengan waktu yang lama sehingga ia menjadi memabukkan. Kemudian ada selain khamar yang juga
memabukkan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keharaman khamar, larangan meminum khamar, tidak selainnya. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Hanya saja ulama menjelaskan dengan qiyas bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, baik itu khamar ataupun lainnya. Seperti kalau durian itu difermentasi, kemudian sampai timbul alkohol, kemudian dimakan sengaja untuk niat memabukkan, maka haramlah ia. Kemudian seperti nabis dari kurma, kurma itu kan makanan yang disukai Nabi. Tapi kurma itu direndam, kemudian airnya ditunggu beberapa hari menjadi khamar, menjadi memabukkan, maka sama haram lagi. Hanya saja perbedaan najisnya di sini, kalau khamar itu bentuk cair, maka ia najis, seperti alkohol, kemudian arak dan semisalnya. Terkena pakaian, maka najis. Tapi kalau yang sifatnya memabukkan, khamr itu berbentuk padat, maka dia tidak najis. Contohnya pil ekstasi ataupun ganja, karena dia bukan cair, maka terkena pakaian tidak najis. Tapi dalam hukum memakainya sama-sama haram. Yang kedua, terkait keharaman bangkai. Apa itu bangkai? Hiyallati zalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah, ay dhubihat ala ghairi tariqatil islami asy-syar'iyyah. Bangkai itu adalah seluruh hewan yang mati tidak disembelih dengan cara Islam. Jadi hewan yang mati, hewan yang disembelih tidak dengan cara Islam, maka disebut bangkai. Yang pertama, semua hewan yang halal dimakan apabila dia mati, maka hukumnya menjadi bangkai. Pagi-pagi ngasih makan ayam di kandang, tiba-tiba ada ayam yang mati 1-2 ekor. Matinya ayam tersebut karena bukan disembelih dengan cara Islam, maka bangkai dia najis lagi dan tidak boleh dimakan walaupun setelah mati itu disembelih dengan cara Islam. Karena syarat sembelihan yang halal adalah mesti dipotong sebelum nyawanya hilang. Atau yang kedua, seluruh hewan yang tidak halal untuk dimakan seperti kucing, kadal, buaya, anjing, walaupun disembelih dengan cara Islam tetap tidak bisa menjadikannya halal. Para jamaah sekalian rahimahullah, hukum hewan ketika masih hidup, maka hukum semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Tetapi ketika hewan itu sudah mati, ada beberapa pembagian hukumnya. Kalau mati tidak disembelih dengan cara Islam, maka haramlah ia, najislah ia. Kalau hewan itu tidak bisa dimakan, maka ketika mati najislah ia, haramlah ia. Kecuali bangkai seperti bangkai manusia itu tidak najis. Karena dalam hadis dijelaskan al-muslimu la yanjus, manusia orang muslim itu tidak najis. Dan begitu juga orang non-muslim tidak najis. Kemudian bangkai belalang, daerah Jawa Tengah, daerah Wonosobo itu ada di pinggir-pinggir jalan biasanya belalang goreng, belalang crispy, itu tidak najis.
Kemudian juga ikan bangkainya halal, karena tidak ada ikan ataupun belalang yang disembelih sesuai tuntunan syariat, tidak dijelaskan. Para jemaah sekalian, adapun bagian dari hewan tersebut bergantung kepada jenis hewannya. Kalau hewannya itu selain anjing dan babi, maka bagian badannya itu suci selama dia hidup. Seperti bulu kambing itu suci, bulu ayam itu suci selama dia hidup. Selagi bulu itu lepas ketika hewan yang hidup, maka dia adalah suci. Lantas bagaimana bulu kucing? Kucing bulunya termasuk najis. Sedangkan najisnya masih ditoleransi dalam syariat. Jadi najisnya masih dimaafkan. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan kucing itu binatang rumahan yang sering berada di sekitar manusia. Jadi yang melihara kucing atau pakaian yang kena kucing tidak ada masalah, karena najis tersebut masih ma'fu anhu, masih ditoleransi. Seperti ada orang yang melihara ikan di dalam bak mandinya, kemudian ikan itu buang air, kotoran ikan itu tetap najis, tapi najisnya yang masih ditoleransi. Sekiranya air itu tidak berubah dari warnanya ataupun baunya ataupun rasanya, tapi kalau sudah berubah, maka najis itu tidak ditoleransi lagi. Seperti halnya parfum, alkohol yang ada pada parfum itu najis, tapi masih ditoleransi dengan kadar pemakaian normal. Kan kita semua pakai parfum sekedarnya, bukan satu botol itu ditumpahin semua ke baju. Tapi nggak tahu lah sekarang perempuan sekarang naik motornya udah jauh, parfumnya masih ketinggalan. Mungkin dipakainya setengah botol ya Bu ya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya adalah darah. Darah itu apabila sedikit terkena pakaian, hukumnya najis yang ma'fu anhu, najis yang masih ditoleransi, masih dimaafkan dalam syariat. Contoh, habis sholat rupanya gatal, pas digaruk jerawatnya yang kegaruk pecah, keluar darah, maka darah itu selagi sedikit masih ditoleransi. Tapi kalau kena pakaian ataupun kena badan, tidak masuk ke dalam air yang sedikit. Contoh, di rumah ada air di ember, ada air di bak mandi yang kadarnya kurang dari 2 kula. Pembahasan bulan yang lalu kita sudah menjelaskan terkait apa itu 2 kula, yaitu air yang mencapai 216 liter minimal atau lebih, atau penampungan air yang penuh dengan air dengan ukuran 60 cm persegi. Kalau penuh dia, maka airnya sudah 2 kula. Air yang sedikit seperti di ember atau bak mandi yang tidak penuh, kemasukan darah walaupun setetes sedikit, maka air tersebut menjadi najis karena dia kurang dari 2 kula. Tetapi ada beberapa jenis darah yang hukumnya suci. Yang pertama adalah al-kabid, hati. Kita semua suka makan hati ayam, hati sapi, ataupun hati kambing, dan itu asalnya dari darah. Maka dia hukumnya suci, kecuali dede. Dede itu najis. Tahu Pak dede? Biasanya orang Jawa kalau daerah kampung-kampung zaman dahulu masih berbuat demikian. Darah hewan kurban itu ditampung, kemudian dikeraskan menjadi seperti hati, kemudian nanti dipotong-potong dimasak, maka itu najis.
Masa yang Jawa nggak tahu, saya orang Sumatera aja tahu. Yang kedua, al-misku, misik darah dari hewan kijang. Kita mengetahui parfum jenis misik itu yang sangat mahal, yang sangat utama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu sangat mencintai minyak wangi misik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan bau mulut orang yang berpuasa seperti bau minyak misik. Rasulullah bersabda, la khulufu fami shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum, lebih wangi, lebih dicintai Allah dibandingkan minyak kasturi. Jadi misik itu asalnya dari darah kijang, dari bagian tertentu pada tubuh hewan kijang, maka dia diambil untuk menjadi minyak misik, dan itu hukumnya suci. Yang ketiga adalah at-tihal, limpah. Yang keempat, ad-damul mahbus fi maitatis samak wal jarad. Darah yang masih tersisa di bagian ikan ataupun belalang. Ikan itu kan kita beli di pasar, sudah kita potong-potong, di bagian dagingnya Bu masih ada darah. Nah, darah itu hukumnya suci. Kemudian darah yang ada di antara tulang-tulang hewan yang disembelih. Makanya kalau kita nyembelih sapi, kambing ataupun ayam, sebetulnya darah yang masih ada di antara daging ataupun tulang hewan tersebut suci. Dan tidak perlu untuk dicuci. Kalau kita masak misalnya, ataupun mau diolah daging tersebut misalnya, tidak perlu untuk disucikan, karena darah itu masih ditoleransi dalam syariat. Lantas kalau mau dicuci, memang nggak biasa kita melihat darah itu ada di dagingnya. Akhirnya daging ayamnya dicuci, kemudian daging sapinya dicuci. Maka syarat mencucinya itu harus sampai betul-betul bersih, bukan air yang hanya sekilas saja, karena nanti akan berubah hukumnya itu menjadi tidak ditoleransi. Jadi kalau mau dicuci, daging yang masih ada darah di kulitnya ataupun di dagingnya, di seratnya atau di antara tulangnya, maka dicuci sampai betul-betul bersih. Kalau tidak, maka dibiarkan dimasak, maka dia termasuk darah yang masih dimaafkan dalam syariat. Kemudian darah yang ada pada hewan dari buruan, berburunya tapi menggunakan panah. Kalau berburu menggunakan senapan angin ataupun berburu menggunakan pistol, dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa menjadikan hewannya halal dimakan. Lantas Ustaz, gimana kalau saya nembak burung? Burungnya jatuh, maka diperinci. Kalau burung itu mati karena sebab ditembak, maka burungnya tidak bisa dimakan. Tapi kalau kita tembak burung itu jatuh hanya untuk mencederainya, burung itu masih hidup. Lantas setelah dia itu sekarat disembelih, maka tetap halal. Jadi pernah saya dulu waktu mau pergi ke pesantren, di jalan ada kambing yang nyebrang, jalan tol daerah Serang. Akhirnya ketabraklah kambing itu, syukurnya lewat kolong mobil jadi dia tidak mati, tapi sudah cacat. Maka kalau kambing itu disembelih, halal dia untuk dimakan. Tapi kalau dia mati walaupun setelah 1-2 menit, jarak menyembelihnya dengan kematian kambing itu dekat, tetap menjadi haram bangkai. Seperti kasus ketika Idul Adha, beberapa sapi yang ngamuk, lagi dipotong baru sedikit kena lehernya, ngamuk sapi itu, akhirnya kabur. Akhirnya nggak ada orang yang berani nangkep.
datang petugas ditembak mati, maka sapi itu menjadi bangkai, tidak bisa dikonsumsi. Kurbannya siapa itu? Nah, tanggung jawab. Mahal sapi. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya, air susu adalah suci, air mani adalah suci, dia kan bagian dari darah. Hukum telur hewan. Semua hewan yang suci jelas telurnya suci, seperti telur ayam, telur bebek. Bagaimana kalau hewan itu tidak suci? Hewan itu tidak halal dimakan. Kalau hewan yang halal dimakan, jelas telurnya halal dimakan. Kalau hewan yang tidak halal dimakan seperti penyu tidak halal dimakan, ular tidak halal dimakan, maka hukum telurnya halal. Hukum telurnya boleh dimakan. Hanya saja kembali kepada kita, jijik atau tidak jijik, ini masalah hukum. Misalnya ada tentara sudah 2 minggu berada di hutan, kemudian ada 2 pilihan, makan babi atau makan telur ular. Maka pilih makan telur ular selagi itu belum darurat sekali, kecuali tidak ada apapun mendekati kematian. Kalau tidak makan babi maka mati. Maka di situ berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara yang darurat membolehkan yang dilarang. Kan di daerah Eropa itu juga berlaku. Kalau tidak salah, orang yang sudah sakratul maut dikasih morfin kalau tidak salah, agar jantungnya tetap berdetak sehingga masih bisa diselamatkan. Kan morfin itu narkoba, dia haram dikonsumsi, tapi untuk itu diperbolehkan karena dalam keadaan darurat dan tujuannya bukan untuk konsumsi. Begitu juga kalau tidak makan maka mati. Ada babi yang lewat, ya babi itu dimakan, tapi sekedar untuk menghilangkan lapar, bukan dijadikan sate untuk 2-3 hari. Itu perbedaannya. Kalau dibawa pulang, ya maka nggak bisa halal. Nah, sedangkan hukum telur hewan, yang meskipun hewannya itu tidak halal dimakan, maka telurnya adalah halal. Kemudian bentuk najis selanjutnya adalah keputihan dari wanita. Nah, ini mungkin ibu-ibu bisa ajarkan kepada anak-anak perempuannya bahwa keputihan itu najis. Kalau terjadinya keputihan pada seorang perempuan, maka janganlah ia sholat sebelum mensucikan kemaluannya. Banyak perempuan itu yang tidak mengetahui cara mensucikan keputihan. Dan banyak perempuan yang tidak mengetahui macam-macam darah haid. Ada berapa macam darah haid? Ada 4. Dan setiap darah itu berbeda-beda hukumnya. Selanjutnya, cara ataupun proses menghilangkan najis. Jadi najis itu terbagi secara umum menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah najis berat, yang kedua najis ringan, yang ketiga najis sedang. Najis berat adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Salah satu dari keduanya. Cara mensucikan najis berat, syariat memerintahkan kita menggunakan pasir ataupun tanah terlebih dahulu kepada tempat bagian yang terkena najis. Setelah itu baru dibasuh dengan 7 kali menggunakan air. Kalau hanya menggunakan air saja tidak boleh, tidak bisa mensucikan najis berat tersebut. Penelitian zaman modern ini menunjukkan hanya dengan tanah itulah najis berat yang ada pada babi ataupun pada anjing itu bisa hilang.
Jadi sekarang ini nggak tahu kenapa kemarin bulan yang lalu ketika saya pulang dari Malaysia di Bandara Jakarta itu yang turun dari Malaysia dicek menggunakan anjing. Kenapa orang Islam pakai anjing? Padahal belum masuk kategori darurat. Apakah kurang canggih alat pengecekan itu? Kenapa harus ditambah pakai anjing? Akhirnya anjing itu nempel mengendus-ngendus ke koper, ke tas, bahkan ke pakaian. Apakah ia menjadi najis? Maka dilihat. Kalau tas atau pakaian yang nempel dengan anjing itu kering dan bagian dari anjingnya juga kering, maka dia tidak najis. Contoh, celana kita kena tubuhnya anjing, sama-sama kering keduanya, maka tidak najis. Tapi kalau salah satunya ada yang basah, maka menjadi najis. Celananya kering, mulut anjingnya basah. Celananya kering, liur anjingnya basah, maka menjadi najis. Harus disucikan dengan 7 kali basuhan dan sebelumnya dengan tanah terlebih dahulu. Tanah itu baik di awal boleh ataupun di akhir kan boleh, tetapi yang terbaik di awal sebelum membasuh dengan 7 kali air. Nah setelahnya baru tambahan mau pakai deterjen, sabun silakan, tapi itu tidak menjadi syarat. Yang kedua, jadi harus kita pahami. Contoh sekarang ini, misal kita beli baju ataupun sepatu second yang berasal dari negara non-muslim. Misalnya beli baju second, sepatu second, atau alat masak second dari mana? Dari Eropa, dari Amerika. Itu kan pasti yang menggunakan mayoritas non-muslim. Dijual. Bagaimana hukumnya? Apakah najis dia atau tidak? Karena orang non-muslim identik pelihara anjing, identik dia berkecimpung dengan hewan najis. Maka hukum asal pakaian itu suci, tidak perlu kita was-was. Kita basuh dengan tanah dan 7 kali air selagi kita tidak melihat dengan jelas najisnya. Atau kita main ke rumah teman, main ke tempat orang non-muslim, partner bisnis ataupun klien dan lain sebagainya. Duduk kita di atas sofanya, tiba-tiba keluar anjing peliharaannya, lantas kita was-was, jangan-jangan sofanya ini terkena anjing, najis. Selagi kita tidak melihat, maka hukumnya tidak najis, tidak perlu was-was. Kecuali memang di atas sofanya itu ada telapak kaki anjingnya, ada bulu-bulu anjingnya, jelas maka menjadi najis. Tapi di rumahnya itu ada anjing dan kucing, nah bulu siapa ini? Maka tidak bisa juga dihukumi najis. Sampai sedetail itu harus kita pahami tentang fikih. Yang kedua, najis ringan. Najis ringan berlaku bagi satu saja, yaitu kencing anak bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI. Saya ulangi, najis ringan itu satu saja, yaitu dari bayi, bayinya yang laki-laki bukan perempuan. Kemudian air kencing bayi tersebut bukan BAB-nya. Kemudian bayi itu belum sampai umur 2 tahun dan bayi itu belum makan selain ASI. Maka air kencing bayi itu hukumnya najis ringan. Kalau terkena badan ataupun pakaian, cukup dipercikkan dengan air untuk mensucikannya. Maka dinamakan najis ringan karena syariat memudahkan kita untuk mensucikannya. Kan ada sebagian orang yang sekarang ini sholat menggendong anak bayi. Hati-hati yang sholat menggendong anak bayi. Ustaz, kan ada di dalam hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW sholat menggendong cucunya, betul. Tapi ingat,
syaratnya seperti apa. Jangan hadis itu hanya dipahami melalui terjemah, tapi tidak melalui penjelasan orang yang kredibel di bidangnya, yaitu para ulama. Kalau ada orang yang menggendong bayi saat sholat, sedangkan bayi itu pakai pampers, di pampersnya ada air kencing, maka najis, tidak sah sholatnya. Biasanya ibu-ibu muda sekarang yang baru hadir pengajian, semangat nonton pengajian di media sosial, ada yang mengamalkan demikian. Ataupun bayi tersebut, kalau bayi laki-laki belum disunat, bayi laki-laki atau anak kecil laki-laki belum disunat, maka dia membawa najis pada ujung kemaluannya, sehingga kalau digendong ketika sholat maka ia najis, tidak sah sholat orang tuanya. Makanya di dalam Islam dijelaskan bahwa bayi itu disunat, sunnahnya 7 hari setelah kelahiran. 7 hari setelah kelahiran diakikahkan, dikasih nama dan dikhitan. Kalau belum mampu hari ke-14, belum mampu hari ke-21, belum mampu sampai akhir balik. Sebelum akhir balik harus sudah ditunaikan. Nah, kalau anak itu belum disunat, sedangkan ingin dibawa ke masjid, maka jangan anak itu ditaruh di shaf yang tengah-tengah, karena dia akan membatalkan sholat. Karena anak itu pasti sholatnya tidak sah dan bisa memutus kesempurnaan shaf. Sholat jamaahnya tetap sah, tapi kesempurnaan jamaahnya berkurang sebab shaf yang di tengah itu terputus. Maka yang bawa anak silahkan tetap dikondisikan, kita ambil di shaf yang pojok kanan atau pojok kiri, letakkan anaknya di ujung. Kalaupun sekiranya anak itu tidak bisa sholatnya atau sholatnya batal atau belum mengetahui tata cara sholat, tidak mempengaruhi kepada jamaah yang lain. Para jamaah sekalian rahimahullah, najis ringan berlaku hanya bagi kencing anak bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun, belum makan selain ASI. Tapi kalau muntahnya anak bayi ini najisnya najis sedang. Contoh, anak bayi habis nyusu muntah ya, atau disebut gumoh. Yang gumoh ini anaknya bukan bapaknya. Kemudian gumoh itu najis, harus dibasuh dengan air. Gak bisa cukup dipercikan dengan air saja. Meskipun anak bayinya masih makan hanya ASI dan umurnya baru beberapa bulan. Jadi kalau yang muda ini memang bercandanya suka kesana-sana, Pak. Maklum, jiwa muda masih siap untuk menikah lagi. Bapak-bapak mah udah veteran, udah pengalaman, jadi udah nggak senyum. Kalau yang muda ini senyum-senyum sendiri. Jamaah sekalian rahimahullah, yang selanjutnya najis sedang, yang ketiga. Najis sedang itu yang berlaku kebanyakan di daerah kita adalah najis sedang. Karena najis kecil cuma 1, najis besar cuma 2, anjing dan babi. Najis sedang itu kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran cicak, kotoran hewan, kemudian darah yang banyak ataupun nanah yang banyak, itu najis sedang. Air kencing, BAB itu najis sedang. Bagaimana cara mensucikan najis sedang? Najis sedang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama najis ain, yang kedua najis hukmi. Najis ain adalah najis yang nampak, najis yang kelihatan kotorannya. Contoh, biasanya di halaman atau teras rumah kita ayam berak. Kotoran ayam yang nampak itu namanya najis ain. Di depan rumah ada kotoran kucing, kotoran yang nampak itu najis ain. Kelihatan dia,
bentuknya ada. Yang kedua adalah najis hukmi. Anak kita kencing di karpet ataupun di atas lantai. Kemudian sudah lama kencing itu kering. Sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tapi tempat itu bekas tempat kencingnya anak. Maka itu najis hukmi. Perbedaannya, kalau najis ain itu apa? Najis hukmi itu adalah hukum tempat yang pernah terkena najis. Jadi bagaimana caranya membersihkan najis itu? Misal anak kencing, jangan dipel. Kalau dipel, kemudian pelannya itu dimasukkan ke ember, terus ngepel yang lain satu rumah menjadi najis. Karena ketika najis itu masuk ke dalam ember pel, maka terkontaminasilah air itu menjadi najis. Sehingga yang harus dikerjakan ketika ada najis, maka najis yang kelihatannya diambil terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu menggunakan lap ataupun tisu kering. Kalau ada kencing anak, dilap terlebih dahulu. Setelah dilap selesai sampai kering, bagian bekasnya itu disebut najis hukmi. Dia masih najis. Lantas bagaimana mensucikannya? Dialirkan air. Jadi mengalirkan airnya nggak perlu banyak-banyak, hanya secukupnya tempat bekas najis, kencing ataupun kotoran itu. Maka dia akan menjadi suci dan mensucikan. Jadi para jamaah sekalian rahimahullah, terkait najis ini, begitu juga apabila terjadi pada pakaian yang bercampur dengan pakaian kotor lainnya. Biasanya ibu-ibu popoknya anak najis, bajunya anak terkena najis, kena kencingnya langsung disatukan di ember pakaian kotor. Akhirnya pakaian yang kotor saja menjadi najis sebab pakaian tadi. Karena kan yang najis kena kencing anak itu basah, pakaian yang lain kering, akhirnya menjadi najis. Nah, nanti akan lebih sulit untuk membersihkannya karena banyak pakaian yang harus kita sucikan. Jadi caranya, sebelum dimasukkan ke ember kotor, pakaian yang terkena kencing anak ini disucikan terlebih dahulu dengan air mengalir. Buka keran, dicuci. Sehingga baunya atau warnanya najis itu hilang. Maka baru kita campurkan dengan pakaian yang lain. Dan begitu juga cara menyuci di dalam mesin cuci. Cara menyuci di dalam mesin cuci yang benar, yang pertama, kita masukkan pakaian. Jangan air dulu baru pakaian, tapi pakaian dulu baru air. Kalau di pakaian itu ada najis-najis yang sedikit yang tidak diketahui, karena dialirkan air, maka najisnya akan menjadi hilang, ternetralisir oleh mata air tersebut. Setelah masukkan pakaian, masukkan air. Setelah air baru masukkan deterjen. Kebanyakan yang nyuci pakaian dulu, deterjen, terakhir air. Jadi ketika air masuk dalam mesin cuci, air itu sudah berubah sifatnya. Sebab apa? Sebab deterjen. Airnya sudah tidak lagi mensucikan karena berubah bau ataupun warna ataupun rasa sebab deterjen. Jadi begitu tata cara menyuci yang benar sesuai syariat Islam. Kalau zaman dulu kan mudah saja diumpamakannya dengan air yang ada di ember. Jadi mau masukkan air ke ember harus masuk pakaiannya dulu, baru airnya, baru terakhir deterjennya. Allah Ta'ala bisawab itu penjelasan terkait macam-macam najis. Baik najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Dan kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian terkait materi ataupun selainnya, dipersilakan. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada bab tayamum, kemudian bab sholat.
Ya. Salam. Yang bertaring. Assalamualaikum. Hewan yang najis berat selain anjing dan babi ada juga yang bertaring. Bedakan antara najis dan haram. Najis itu pada zatnya. Hewan yang itu pada badannya seluruh bagiannya najis. Kecuali pada penjelasan tadi kalau kering sama kering najisnya tidak menular. Yang kedua, haram adalah untuk konsumsinya. Ada hewan yang najis haram dikonsumsi. Ada hewan yang najis haram dikonsumsi. Seperti anjing dan babi. Dia bagaimanapun caranya tidak bisa menjadi suci dan untuk dikonsumsi haram. Bagaimana hewan yang bertaring? Hewan yang bertaring itu najis ketika dia sudah mati. Contohnya kucing. Kucing ada taring nggak, Pak? Ada. Contohnya lagi musang. Musang ada taring nggak? Ada. Contohnya lagi harimau. Tapi kan jarang di daerah kita yang sering berkeliaran harimau. Selama hewan itu hidup, hukumnya suci. Dia tidak najis, tapi haram dikonsumsi. Tapi kalau hewan itu sudah mati, contoh kita nemu bangkai kucing, dia najis. Kita pegang itu najis. Kita ketemu bangkai ayam, ayam itu halal dikonsumsi, tapi karena dia mati menjadi bangkai, hukumnya najis. Ada satu kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum hewan berdasarkan dalil-dalilnya terkait semua jenis hewan. Nama kitabnya Al-Hayawan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Kamaluddin Ad-Damin terkait masalah hukum hewan. Seperti ular contohnya. Ular kalau di darat itu kan haram dimakan. Bagaimana ular laut yang hanya hidup di laut? Maka sebagian ulama mengatakan halal untuk dimakan. Kemudian seluruh binatang yang ada di laut itu halal secara umum, kecuali ada dalil khusus yang mengharamkannya. Kemudian sebagian secara umum hewan yang bertaring ataupun bercakar itu haram dimakan, kecuali ada dalil yang halal untuk mengkonsumsinya, seperti haina. Haina, tahu Pak haina? Haina itu haina gurun pasir, bukan yang lain. Di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa haina itu halal untuk dimakan. Makanya kalau kita ke daerah Arab nggak salah, ada sop haina, kemudian haina panggang, kalau kita mungkin dijadikan sate haina gitu ya. Karena dia ada dalil khusus yang menjelaskan. Tapi secara umum hewan yang bertaring itu haram dimakan, begitu juga yang ada cakarnya. Jadi kalau misalnya kita megang ular itu ada taring nggak sih? Ada ya. Maka megang ular itu yang nggak najis. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait kotoran cicak contohnya yang sering ada di masjid musola. Misal ada kotoran cicak, kita mau sholat, kita singkirkan menggunakan tangan kita. Kalau kotorannya itu kering, tangan kita kering, maka tidak menjadi najis, tidak ada masalah. Tapi kalau tangan kita habis wudhu basah, masuk ke masjid ada kotoran cicaknya,
kering, maka najis itu jadi menempel ke tangan. Kalau kotoran cicak itu basah, ada di karpet masjid, caranya mudah. Sebagaimana cara membersihkan najis secara umum. Ambil tisu, kotoran cicaknya diangkat. Kemudian di tempat karpet yang basah bekas kotoran cicak tadi, setelah kita bersihkan pakai tisu, dialiri air sedikit. Dituangin aja air sedikit. Cukup, nggak usah banyak-banyak, nggak usah karpetnya itu di laundry, nggak usah. Kemudian dialirin air sedikit sudah menjadi suci. Jadi seperti ini. Ada yang lain? Ya. Ya. Bagaimana kalau itu darurat, kita lagi musola, sudah mulai sholat, ada tai cicak itu. Asalkan tai cicaknya, kotoran najisnya itu tidak terkena pakaian ataupun tempat sujud kita ataupun badan kita, maka sholatnya tetap sah. Contoh, tai cicak itu ada di bawah karpet sholat, maka tetap sah sholat kita, nggak ada masalah. Ada yang lain? Agak belum nyambung saya Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Misal ini kan di tengah ini ada kotoran cicak, kita sholat, kita nggak nyentuh selama sholat itu, nggak kena pakaian kita, nggak kena salah satu anggota tubuh kita ketika sholat, ya maka tetap sah sholatnya. Kecuali pas sujud nempel di jidat, ketika kita ruku ketekan dengan lutut, nah maka menjadi najis, itu yang membatalkan sholat. Kayak kita sholat Idul Fitri di lapangan, pakai terpal, lupanya di bawah terpal itu ada tai kucingnya, ya maka sholatnya tetap sah, karena nggak kena ke badan kita, nggak kena ke tempat sholat kita, dia hanya di bawah, tidak ada kaitannya demikian. Jelas kan? Ada yang lain? Ya. Bagaimana kalau pipa rokok yang dari gading itu najis atau bagaimana? Nah, pipa rokok ini Pak, biasanya kalau udah beli gading untuk merokok itu memang perokok sejati ya. Pipa rokok dari tulang, biasanya dari gading gajah. Gajah itu apakah halal dimakan? Enggak. Gajah hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi gajah itu baik matinya karena disembelih atau matinya bukan disembelih, tetap hukumnya najis. Dan seluruh bagian dari tubuh gajah itu najis, termasuk tulang-tulangnya, termasuk gading itu. Kalau gading itu dikantongin sholat, sholatnya nggak sah. Selama ini saya sering kantongin gading, ya wajib dikodok sholat. Nyesel saya ikut pengajian dari tahu hukumnya. Lebih nyesel lagi di akhirat nanti Pak, dituntut sama Allah. Maka kalau mau ngerokok, gadingnya jangan dibawa sholat, taruh dulu. Ustaz, kalau taruh di ventilasi masjid hilang. Gading itu saya beli 1,5 juta. Ada yang lebih lagi ya. Kalau kita isap atau gimana Ustaz? Najis atau gimana? Nah, kalau kita isap najis atau gimana? Selagi bibirnya itu kering, gadingnya kering, tidak najis. Kalau salah satunya ada yang basah, nempel najisnya. Terus ngopi, elap dulu mulutnya. Apa? Ya selagi itu kering sama kering, najisnya tidak menempel. Masalah boleh nggak bolehnya memang nanti dibahasnya dari rokok ya. Tapi selagi dia salah satunya ada yang basah, maka akan menjadi najis. Tinggal gimana kita aja yang merokok, kira-kira seperti apa. Ada yang lain Pak? Gak ada yang di rumahnya, kalau zaman dulu saya pernah nemuin di rumah temen, ada yang misalnya
kayak musang dibekukan air keras itu kan Pak. Macan jadi pajangan, macan mungkin dibekukan pakai air keras. Itu kan najis. Iya Bu. Kalau kita udah berwudu atau memang mau sholat terus nyamuk itu nempel terus kita berdarah itu Mau sholat, kalau darahnya sedikit maka najisnya masih ditoleransi. Tapi bangkai nyamuknya, contoh setelah nepuk nyamuk itu, nyamuknya nempel di tangan, dibiarin aja dia sholat, maka nyamuk itu kalau mati menjadi bangkai, maka tidak ditoleransi, sholatnya tidak sah karena sama saja dengan sholatnya membawa bangkai. Contoh yang lain yang mudah, yang sering kita dapati di kantong baju kita ada semut mati. Ya, ada semut mati di kantong baju. Baju ini baru dipakai sholat, maka sholat yang tadi nggak sah. Kalau kita yakin semut itu ada sebelum sholat, karena dia bangkai. Nah pertanyaannya, nyamuk yang kita tepuk itu darahnya darah kita apa darah orang lain? Ternyata kan dia belum gigit kita, langsung ditepuk, ada darahnya. Darah siapa itu? Karena kan sebenarnya nyamuk itu hewan yang tidak punya darah. Kalau ada yang merah darahnya, itu darah orang, bukan darah nyamuk. Ada yang lain Pak? Bu, cukup ya? Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar semakin paham tentang detail-detail agama dan mudah mengamalkan serta menyampaikan ilmu kepada para di sekitar kita. Semoga Allah taala berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Yang benar hanya datang daripada Allah. Untuk kesempurnaan majlis, mari sama-sama kita akhiri dan kita tutup dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.